Oke, kita mulai aja sambil kita ngobrol-ngobrol ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Recording in progress. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini memenuhi undangan dari kita semua. Mari kita bersyukur malam hari ini kita bertemu dalam rangka meditasi bareng, dalam rangka silaturahmi. Udah lama ya nggak ketemu di malam minggu ya. Beberapa bulan yang lalu biasanya kita ketemu di malam minggu 1 bulan sekali, melepas rindu ya, rindu dengan Tuhan, rindu dengan apa yang kita lakukan. Dan malam hari ini spesial, alhamdulillah, Mas Sony berkenan ada waktu untuk kembali bersama kita di sini dalam rangka guided meditation yang ke berapa ya sekarang? Yang ke-6 kalau nggak salah, yang ke-6 atau ke-7 ya. Di meditasi yang pertama itu topiknya kalau nggak salah tentang keterhubungan, mengenal cahaya di dalam diri kita. Meditasi yang kedua itu tentang memaafkan, bagaimana kita memaafkan apapun dalam kehidupan kita, dan ujung-ujungnya adalah Tuhan sendiri yang memaafkan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah tentang bersyukur kalau nggak salah. Meditasi yang ketiga tentang bersyukur, dan kita udah sama-sama juga belajar bagi yang sudah kemarin ikutan bahwa ujungnya juga adalah yang bersyukur adalah Tuhan sendiri melalui keberadaan diri kita, kan gitu. Sehingga itu menjadi keberlimpahan buat hidup kita. Dan yang keempat kalau nggak salah tentang penyatuan jiwa-jiwa yang berserakan, yang yang fragmented, yang terpecah-pecah, bahwa jiwa kita itu kan kadang nempel di mana, kadang di mana gitu ya. Kalau kita ke misalnya cafe shop di sana, jiwa kita ketinggalan di sana. Kalau kita ke PIM ada diskon, ketinggalan di sana juga gitu ya. Sampai itu semua terpecah gitu ya, sehingga kita sulit mengalami ketenangan. Dan di meditasi yang waktu itu kita dibimbing untuk menyatukan kembali jiwa-jiwa yang berserak itu. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima kalau nggak salah tentang membersihkan energi yang tersumbat waktu itu. Itu juga sangat membantu sekali untuk melepaskan trauma-trauma atau energi yang stuck di dalam diri kita. Dan yang keenam adalah tentang memerdekakan diri dari perbudakan ego. Nah, tepuk tangan membuat saya yang udah hafal nih. Jadi itu 6 semuanya ada rekamannya. Kalau teman-teman nanti mau bisa kita share gitu ya. Dan juga sudah sempat di share. Jadi kalau kita rutin melakukan meditasi itu juga udah termasuk kita pelan-pelan membawa diri kita ke arah yang lebih baik. Nah yang ke-7 pada malam hari ini belum tahu, iya. Karena yang sebelumnya biasa juga nggak tahu, tiba-tiba datang aja terus nanti hadir begitu kan gitu ya. Jadi mari kita sama-sama hadir di sini. Ada yang baru pertama kali ikut meditasi? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, nah ya. Yang udah beberapa kali? Yang udah 7 kali? 6 kali? Wah, ya, udah banyak ya. Oke. Jadi kita hening sebentar. Setelah itu nanti kita serahkan langsung ke Mas Sony ya. Kita hening sebentar dengan cara mengucapkan bismillah, tarik nafas 8 kali santai, menghadirkan hati di sini, lalu kita al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita tepuk tangan buat Mas Sony. Oh, tepuk tangan yang kencang boleh nggak? Terima kasih. Silakan di sebelah sini, Mbak. Di sebelah sini masih ada ruang. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, biarlah kita membiarkan diri kita untuk berada di sini dan saat ini santai, memasrahkan segala-galanya dalam hidup ini untuk masuk diri ini untuk dipergunakan oleh Tuhan, agar Tuhan dapat mempergunakan seluruh diri dan keberadaan kita kali ini untuk dialirkan sifatnya yang maha bersyukur, karena pada saat ini Tuhan sedang mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan lewat diri kita malam hari ini. Jadi biarlah Tuhanlah yang bersyukur lewat diriku, aku gak ikut. Dan biarlah malam hari ini apa-apa yang terjadi bukanlah yang dari kita, tapi yang hanya yang dialirkan ya. Saya di sini udah tadi 7 kali, aku juga baru nyatet ada beberapa meditasi yang sebenarnya ini kalau diulang-ulang bagus ya, tapi kalau cuma sekali udah gitu. Memaafkan harus diulang-ulang, bersyukur ya, keterhubungan, pecahan jiwa itu harus diulang-ulang, nggak bisa sekali jadi gitu. Dan nggak akan pernah jadi juga sih, karena ini kan perjalanan yang nggak pernah ada kata sampai gitu ya, jadi terus menerus ya. Malam hari ini kita mau ngapain ya, bentar. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelumnya? Mau diskusi, ngobrol-ngobrol dulu gitu? Kita nggak langsung meditasi. Meditasi itu nggak cuma duduk diam, tapi diskusi, dialog juga meditasi ya. Kita bisa, kuncinya nggak boleh terlalu serius. Wajahnya harus santai, lepas, nggak boleh mikir gitu, nggak usah serius-serius amat gitu. Santai-santai aja gitu ya, supaya apa-apa yang malam hari ini mau dialirkan bisa terjadi. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum meditasi. Nggak ada? Biasanya harus ada satu yang mulai, nah ya. Okay. Terima kasih, Mas Sony. Saya kenalan dulu kali. Nama saya Weni, saya dari Bintaro. Ingin bertanya, karena saya udah mencoba untuk berlatih meditasi melalui YouTube yang ada beberapa YouTube yang dari Mas Sony. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasi ketika banyak sekali monkey mind ketika melakukan meditasi. Kadang-kadang nggak sadar juga sih pada saat pengennya kembali ke sini terus jalan-jalan lagi. Gimana tuh caranya untuk mengatasi monkey mind? Jangan dikasih energi, jangan dikasih makan energi. Jadi kalau sesuatu dikasih energi perhatian, ya dia makin lama makin aktif gitu. Oke, kalau kan katanya ada di dalam diri kita ada dua ceritanya ada dua harimau. Pernah dengar nggak ceritanya? Yang sedang berperang, ya kan? Ada dua harimau yang lagi perang di dalam diri kita. Lalu ditanya siapa yang menang? Yang menang adalah yang dikasih makanan gitu. Jadi yang menang dikasih makanan. Kalau monkey's mind itu nggak dikasih energi itu perhatian ya, dilepasin aja gitu, lama-lama juga hilang kok gitu, lama-lama juga nggak. Memang di meditasi
sebuah pembelajaran dan pembiasaan sih. Jadi kalau misalnya di awal-awal ada kayak gitu tuh wajar. Lalu ada toto ngantuk, ketiduran, wajar. Besok jalanin lagi. Terus kadang-kadang suatu hari meditasi kita enak banget gitu ya. Besoknya kok kurang enak kayak kemarin. Ini juga kayak kita main golf, ada yang suka main golf, aku nggak main golf sih. Kadang-kadang mainnya enak, besok wah mainnya jelek, apa. Tapi tetap main golf kan gitu. Jadi karena kita nggak melihat hasilnya, tapi hubungannya gitu. Hubungan kepada Tuhannya gitu. Jadi nggak ada meditasi yang jelek. Maksudnya meditasi kali ini kayaknya gue kurang. Kita tuh nggak boleh menjudge gitu, menilai bahwa meditasi gue kali ini nggak bagus, yang kemarin bagus. Nggak boleh comparing juga. Jadi judging and comparing itu salah satu hal yang membuat monkeys mind itu dikasih makan gitu ya. Makanya nggak boleh ada judging dan comparing, kok ada gini, kok ada gitu. Nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Sampai suatu saat kita ketemu titik wusto itu, titik tengah, di mana kita belum bisa santai, nggak ngapa-ngapa, semuanya flawless, berjalan gitu ya, nggak ada hambatan gitu. Dan kayak misalnya kita pernah ke rumah Salam nih, mungkin sekali kita nyasar, 2 kali kita nyasar, udah 5-10 kali kan nggak mungkin nyasar. Jadi kalau kita udah ketemu titik wusto itu, kita tahu gitu, oh ini nih, ya udah tinggal di recall aja lagi gitu. Nah pertanyaannya sampai dengan ketemu alamat yang bener, rumah yang bener, frekuensi yang tepat itu kan perlu proses. Nyasar dulu, kemana dulu gitu. Toto dapet, nah udah tinggal diulang lagi sampai kita bisa kalaupun ada monkeys mind itu udah tahu gimana caranya. Yaitu jangan dikasih makan, jangan dikasih energi, kira-kira gitu, perhatian. Biarin aja, kalau sampai wah nih ada monkeys mind lewat nih, wah gimana caranya untuk ngilanginnya, itu kayak dikasih energi kan. Lepasin aja, biarin aja gitu. Lama-lama juga hilang. Dan yang penting tuh basic meditasinya tuh kita udah sadar dan tahu, misalnya harus di titik tengah, caranya gimana. Nah itu basicnya gitu. Kalau udah tahu basicnya mah udah tinggal alamin aja. Karena kalau sampai ada yang di awal ketiduran terus gimana, nggak bisa seperti seharusnya, itu masalah praktis aja sih. Tapi sebenarnya bukan praktis ya. Kalau praktis itu latihan kan, latihan tuh pengen bagus kan. Meditasi itu bukan untuk dilatih, tapi untuk dikenali gitu. Oh ini nih, harus gini nih gue meditasinya. Mungkin tempatnya kurang enak, mungkin apa dikenali gitu. Karena sesuatu ini saya cuma kasih arahnya aja, tapi tiap orang beda-beda gitu. Jadi aku nggak bisa bilang harus begini, harus begitu. Nggak, tiap orang beda-beda sih. Nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang lebih jelek gitu. Jalanin aja gitu. Dan pasti ada dampaknya. Monkeys mind itu kan karena kita selalu ada di saat nanti atau kemarin gitu kan. Jadi monkeys itu kan loncat itu kan waktu kan. Nanti kalau gini gimana, ntar gini gimana gitu. Begitu kita ada di sini, itu kayak 30% dari sepertiga dari monkeys mind-nya hilang gitu. Begitu ada di saat ini, sepertiganya lagi hilang gitu. Jadi begitu kita nggak melakukan apa-apa, do nothing, sepertiganya lagi hilang, jadi hilang semua. Jadi kita ada di sini saat ini, nggak melakukan apa-apa, hilang semua tuh monkeys mind gitu. Kita seringkali meditasi tuh nggak di sini. Ini di sini pikirannya di rumah. Ntar di rumah gimana ya? Ntar kalau suami gue gini gimana? Nah kan pikiran itu kan berarti di rumah. Di saat ini gitu. Di sini saat ini, nggak usah mikirin besok, kemarin. Di sini saat ini aja. Lalu tidak mengapa-ngapa. Do nothing.
di titik tengah, nggak punya keinginan juga. Jadi di situ akan hilang tuh si monyetnya itu, nggak dikasih energi, ya udah kita akan pindah dari aku 3 menuju ke aku 2, karena pikiran itu adanya di aku 3 gitu. Dan di aku 4 juga. Jadi stepnya itu bagi yang belum ya, kalau saya ngulang lagi dari awal kan ini ya, tolong nanti dilihat aja di yang baru pertama kali meditasi di SIA Inspiratif itu ada 7 nggak salah basic meditation itu apa aja gitu. Ini tolong dilihat supaya kita nggak ngulang lagi dari awal. Kunci yang paling penting adalah ada di titik stop, titik tengah itu. Nggak di sini, nggak di sana. Nggak di masa lalu, masa depan, tapi di saat ini. Nggak di mana-mana, tapi di sini. Tidak melakukan apa-apa. Tidak punya keinginan. Tidak melakukan apapun, bersedia seutuhnya gitu. Itu kunci banget sih. Semuanya aliran gitu. Yang dipentingin bukan kata-katanya, tapi alirannya, hubungannya itu. Jadi saya kadang-kadang ngupload video meditasi itu cuma buat di awal doang sih, guide-nya aja. Tapi nanti setelahnya kata-katanya jangan dihafalin loh. Diapalin jadi hafalan gitu. Yang penting kata-katanya kan ini nggak penting, kata-kata tuh kalau udah sama Tuhan tuh nggak penting sih. Yang penting tuh hubungan sama sikapnya itu. Tuhan lebih tahu kok apa yang sedang terjadi gitu. Kita nggak perlu kayak ngapalin doa bahasa Arab gitu kan. Kita nggak ngerti, nggak apa, nggak penting kata-kata. Yang penting hubungan di dalamnya itu. Itu mungkin. Ada lagi mau nanya? Ya. Ya, Mas. Siapa Mas? Namanya Mas? Baru ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, Mas, saya Sofan dari Jakarta Timur, Pondok Kelapa. Oh, jauh ya? Jauh nih, kerja langsung sih. Dan ini mungkin pertama kalinya saya kesini ya. Mungkin pembimbing kesini ya udah ngelewatin kurikulum yang banyak, malah saya sampai nyampe ke Mas Abi, ke Mas Sony ini, ke Giring sampai sini ya mungkin nggak tahu juga nyampe sini tiba-tiba. Tadinya awalnya mungkin disclaimer dulu Mas Sony ya. Jadi saya tuh sebelum pertanyaan mungkin saya kesini tuh udah ngerasa sangat bahagia sekali karena saya udah nonton ya mungkin kajian salam sama 3 fakir yang 20 hukum itu. Nah mungkin saya kesini sahabat-sahabat semua di sini ya mungkin ada hukum pertukaran, mungkin saya kesini baru untuk ada pertukaran energi bagi saya. Karena yang pertama sebelum ini saya sudah pernah ikut kelas ini Mas Sony, kelas meditasi, ya mungkin nggak disebut ya. Cuman saya melakukan sudah cukup lama, selama 7 bulan. Dan nggak pernah hampir rutin tiap malam gitu. Cuman yang saya lakukan itu kayaknya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada pengaruhnya apapun gitu. Terus ke kehidupan saya atau ke dimensi lain pun nggak ada sama sekali gitu. Cuma saya duduk mungkin pertanyaan saya gini Mas Sony, apa yang harus saya lakukan gitu, karena yang saya lakukan itu nggak berdampak apapun meditasi saya itu. Apa mungkin banyaknya keinginan dari meditasi yang ditawarkan untuk sehat, kaya raya, bahagia itu atau bagaimana lah pokoknya itulah gitu. Jadi sehingga keinginan-keinginan saya muncul ya, mungkin ada yang diapalin juga kata Mas Sony kan nggak ngaruh kalau diapalin. Dan mungkin di 3 fakir itu saya nonton tiap malam itu terasa gini kok kayaknya saya cocok gitu, nggak ada yang saya tolak akhirnya lama-lama ketemu beliau Mas Abi ini, akhirnya kegiring ke sini saya ini. Ya pertama-tama dari ngaji Roso mungkin lihat Mas Sony jadi narasumber, terus ke Mas Abi. Tapi sebelumnya saya sudah lama di begini-begini udah agak lama sih sebenarnya. Di mana? Ya. Di mana udah lama? Di meditasi saya itu udah di tahun yang lalu gitu. Okay. Saya akhirnya ada sharing juga di orang dari ngaji Roso suruh
Terus ketemu channelnya kajian salam sama 3 fakir itu. Ada dari 3 fakir itu saya kirim ke sini gitu. Tiba-tiba dari Jakarta Timur ke sini. Ya. Nah, pertanyaan saya ini aja Mas Sony yang tadi apa yang harus saya lakukan? Mungkin saya ikut ke sini supaya bisa diajarkan meditasi yang baik, yang bisa menjadi nggak memadamkan cahaya yang seperti Mas Sony bilang, supaya kita sama-sama bertumbuh, sama saya bisa berkesadaran dan menjadi yang lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum di sini tuh aku ngopi sama Ria, Verita, Nai di apa tadi namanya? Petak 25. Lalu kita bahas gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Terus mungkin ada satu yang saya mau share di sini ya. Yang tadi ya, saya ngomong sama Ria. Jadi pernah tahu ayat pertama di Quran namanya Iqra? Ya Iqra. Bacain Mas. Saya pakai ini dulu boleh ya jelasin? Sebentar. Bahasa Indonesianya juga boleh. Iya. Bahasa Arab juga boleh. Dia kok jago bahasa Arab soalnya. Surat berapa sih itu? 96. Gimana nih Pak Ustadz nanya surat berapa? Surat Al-Alaq. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bahasa Arabnya dulu boleh nggak? Wah, kori ini. Enggak lah. Bisa biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gini aja. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahasa Indonesianya sekarang. Bahasa Indonesia sekarang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi alaq ya, alaq atau alaqoh. Ini diterjemahkan sebagai segumpal darah. Ya nggak ada yang salah sih dari terjemahan ini. Tapi boleh nggak kita masuk lebih dalam lagi ke situ? Jadi alaqoh itu bukan segumpal darah, tetapi sesuatu yang selalu alaqoh itu artinya kehendak gitu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dari kehendak Tuhan gitu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini kunci banget nanti. Jadi kehendak Allah, alaqoh itu artinya kehendak. Kehendak apa? Kehendak untuk selalu menempel, terhubung, ya, dan bergantung. Nah, jadi kalau ini misalnya sperma gitu ya, ini telur, ini kan dari ayah dan ibu gitu ya, ini kan berasal dari miliaran ya. Lalu yang masuk sini berapa? Satu kan? Yang masuk sini berapa? Satu ya. Lalu ini bergabung jadi disebut apa? Zigot gitu ya. Bahasa biologinya tuh kalau aku lupa, ya benar kayaknya. Nah, lalu si zigot ini harus menempel gitu, terhubung dan bergantung pada apa ini namanya? Rahim. Jadi kehendak Tuhanlah kita itu selalu menempel, terhubung dan bergantung kepada
Rahim. Rahim itu bahasa Indonesianya apa? Kasih sayang. Jadi setiap saat harus terhubung nggak? Harus bergantung nggak? Harus menempel nggak? Kepada kasih sayang siapa? Tuhan. Tapi ini ceritanya masih di fisik kan? Supaya apa? Supaya kamu bisa ditumbuhkan gitu. Si tempelan ini dengan tempelan ini jadi sesuatu akhirnya jadi daging, jadi kalau di Quran ya buka ayat 22, ayat 5 atau 23 ya 12 sampai 16. Jadi daging, jadi apa, bertumbuh jaringan sampai akhirnya jadi bayi gitu ya, yang sempurna. Itu dia ngapain? Dia ngapain gitu? Dia kegiatannya apa di situ? Nggak ngapa-ngapain kan? Yang ngasih makan siapa? Yang nungguin dia siapa? Ibunya kan? Lewat makanannya kan? Terus dia jadi berkembang, jadi akhirnya jadi bayi. Dia ngapain sih? Syaratnya untuk bisa terus kemudian dia bertumbuh harus apa? Harus ini bahasa Arabnya tuh sholat gitu. Ini bahasa Arabnya zakat, bertumbuh gitu, tumbuh. Jadi kalau suatu hari, suatu saat, suatu detik, suatu masa ini nggak terhubung, dia tumbuh nggak? Jadi jaringan yang sempurna nggak? Nah, enggak. Dia menjadi ini karena selalu mengikuti kehendak Tuhan, alaqoh, yaitu selalu menempel, terhubung, bergantung. Nah, akhirnya dia jadi jaringan, jadi organ, jadi bayi. Pada saat umurnya di surat 46 ayat 15 atau 2 ayat 223, ini kata-kata ini. Di sini dibilang mengandung dan menyapih ya, itu adalah 30 bulan. Spidol gue juga habis nih sama. 30 bulan itu mengandung dan menyapih. Tetapi dibilang menyapih itu di sini 30 bulan, di sini menyapih itu 24 bulan. Ini menyapih. Jadi penyusuan itu berapa? 24 bulan. Mengandung dan menyapih 30 bulan. Berarti mengandung tuh berapa bulan? 6 bulan, bukan 9 bulan. 6 bulan. Ya. Kenapa? Karena pada usia 3 bulan kandungan baru ditiupkan roh. 32 ayat 9. Jadi sebelum 3 bulan belum ditiupkan roh. Jadi setelah sempurna bentuknya baru ditiupkan roh. Jadi udah jadi bayi nih. Aku nggak bisa gambar sih, kira-kira bentuknya gini deh, bayi. Baru ditiupin roh gitu. Roh. Setelah ditumbuhkan gitu. Syaratnya harus apa? Alaqoh tuh gitu ya. Kalau nggak ini nggak bisa bertumbuh. Makanya ini dia bilang sini. Nah ini bicara tentang tubuh fisik, ya kan? Aku berapa? Aku 4. Nah, kalau kita bicara aku 3, sama nih. Aku 3. Aku 2. Aku 3 ya. Begitu ini keluar, jadilah manusia lahir sebagai bayi, terus dia bertumbuh.
Alakoh itu nggak cuma ngomongin segumpal darah terus fisik, enggak. Ini juga non fisiknya gitu. Jadi kita itu sebagai jiwa, aku tiga, harus selalu alakoh. Harus selalu apa? Di dalam apa? Nah, rahim itu dengan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang itu apa sih? Di semesta ini kasih sayang itu energi yang paling tinggi gitu. Energi rendah ada nggak? Ada kemarahan, kebencian. Jadi kalau orang itu masih belum di dalam masih tubuhnya penuh dengan kemarahan, kebencian, masalah, itu energi-energi rendah itu harus secepatnya diapain? Dibersihin, dilepas, supaya selalu ada di dalam kasih sayang, ya. Begitu dia sempurna, dia yang keluar nih, keluar. Ini juga gitu nih. Jiwa itu merekam banyak sekali emosi-emosi negatif. Harus selalu alak. Supaya apa tadi? Dibilangnya supaya apa? Supaya tadi suratnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Diajarkan apa-apa yang nggak diketahui kan? Syaratnya harus apa? Nih, di dalam apa? Ini di dalam kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kalau ini kan rahim ibu, ini rahim siapa? Nah, selalu di dalam kasih sayang. Nah, kalau kita terus-menerus di dalam kasih sayang, ditumbuhkan juga nggak jiwanya? Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barang siapa dan jiwa dengan penyempurnaannya ini disempurnakan nggak? Kayak di sini dibilang di 32 ayat 9, ketika sudah sempurna akan kutiupkan ruh ke dalamnya gitu. Nah, di jiwa juga gitu. Terus terhubung itu sholat bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Meditatif.